Tiga rumah di kawasan padat penduduk di Kota Medan terbakar. Seorang nenek di Pematang Siantar hidup sebatang kara. Produksi olahan ikan asap di Kampung Patin. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 3 rumah permanen di kawasan padat penduduk di Jalan Mayar, Kota Medan ludes terbakar. Api diduga berasal dari sambungan pendek arus listrik rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebanyak 3 unit rumah penduduk di Jalan Manyar, Kota Medan ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan rumah. Kebakaran diduga berasal dari sambungan pendek arus listrik. Di salah satu rumah warga dengan cepat merambat ke rumah lainnya yang berdempetan. Petugas kebakaran sempat kesulitan untuk menjangkau lokasi karena terletak di dalam gang sempit. Ditambah lagi dengan banyaknya warga yang mendatangi lokasi kejadian untuk melihat peristiwa kebakaran. Sebanyak 6 unit mobil damkar Kota Medan dibantu dengan mobil damkar Deli Serdang langsung melakukan penyiraman di objek yang terbakar. Setelah hampir 30 menit, api berhasil dipadamkan. Iya, belum tahu yang belakang, Bang. Yang rumah ini lah, yang apinya marah ini, kayu-kayu ini. Rumah perabot. Iya, rumah abang saya lah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, 2 bakal pasangan calon dinyatakan gagal menjadi peserta pada Pilkada Labuan Batu tahun 2020 karena tidak memenuhi jumlah syarat dukungan yang telah ditetapkan, yakni 25.142. Kedua bakal pasangan calon masing-masing Ahyar Syaiful dan Zulkarnain Suparno dinyatakan gagal mengikuti pilkada serentak di Labuhan Batu pada 9 Desember mendatang. Hal ini diketahui dari hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang digelar oleh KPU Labuhan Batu. Sebelumnya, Paslon Ahyar Syaiful dinyatakan hanya mendapat 11.695 dukungan yang memenuhi syarat dari 25.142. Namun setelah verifikasi faktual di masa perbaikan berkas, pasangan ini hanya mendapat 655 dari 13.447 yang dibutuhkan untuk melaju sebagai peserta pilkada melalui jalur perseorangan. Sementara pasangan Zulkarnain dan Suparno di masa perbaikan hanya mendapat 1.480 dukungan yang memenuhi syarat dari kekurangan sebanyak 6.859 yang dibutuhkan. Ketua KPU Labuhan Batu Wahyudi menyebutkan, meski mendapat penolakan dari tim penghubung dan Paslon, pihaknya tetap menyatakan kedua paslon tersebut tidak memenuhi syarat dukungan yang telah ditetapkan oleh pihak KPUD Labuhan Batu. Panjang tadi pleno yang dilakukan oleh KPU Labuan Batu hari ini dari 9 kecamatan yang kita bacakan oleh PPK tadi, semuanya ditolak oleh 2 bakal pasangan calon. Kedua-duanya menolak hasil rekapitulasi di kecamatan dengan berbagai macam catatan. Namun bagi KPU, sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas PKPU nomor 3 tahun 2017 terkait dengan pencalonan, bahwa ketika ada keberatan harus disertakan oleh bukti, ya, dukungan bukti yang harus disampaikan kepada KPU. Bukti dukungan inilah yang dapat merubah hasil dari rekapitulasi di tingkat kabupaten.
dan ini tidak diberikan oleh kedua bakal pasangan calon perseorangan, maka secara otomatis KPU Labuan Batu menetapkan angka yang sudah direkap dari kecamatan ini tidak ada perubahan sama sekali. Namun KPU Labuan Batu memberikan catatan khusus ya, menyerahkan catatan kepada bakal pasangan calon ini, diberikan kesempatan untuk memberikan catatan khusus atau kejadian khusus atau keberatan yang disampaikan kepada KPU dan bisa menyampaikan keberatannya atau keberatan lah ya ke Bawaslu Labuan Batu. Sementara dari 3 paslon dari jalur perseorangan yang berhasil melaju ke pilkada karena telah memenuhi syarat dukungan hanya Suhari dan Irwan Indra. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, 1 unit kantor lurah di Kota Padang Sidimpuan kondisinya sangat memprihatinkan. Selain hanya berupa ruang sewaan berukuran 4x3 meter, sejak dijadikan kantor lurah, kantor ini tidak pernah dialiri listrik. Tentu saja keadaan seperti ini membuat pelayanan publik tidak maksimal. Inilah kondisi kantor Kelurahan Palopat Maria, Kecamatan Padang Sidimpuan, Hutaim Baru, Kota Padang Sidimpuan, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang Sidimpuan. Bangunan semi permanen milik warga ini disewa pihak kelurahan lebih dari 10 tahun lalu. Setiap tahun pihak kelurahan harus mengeluarkan 3 juta rupiah untuk sewa. Ironisnya, kantor kelurahan berukuran 4x3 meter ini setiap harinya dihuni 4 orang PNS, termasuk lurah. Tidak ada fasilitas penerangan seperti listrik dari PLN di perkantoran ini. Yang ada hanya 2 unit meja, 1 unit lemari, dan 1 unit mesin tik. Kondisi kian parah, jika musim penghujan datang, kantor ini akan kebocoran. Kendala memang sudah tidak bisa kita mengikuti zaman. Karena zaman sekarang tidak ada lagi mesin tik kan, udah komputer. Kita menyiapkan belangko-belangko aja ya, dikerjakan dengan mesin tik. Kalau kendala bangunan, karena dulu memang belum ada penyediaan lahan, tanah pertapakan kan harus dari hibah masyarakat. Tapi kalau sudah baru 2-3 tahun inilah baru ada. Tapi sekarang pun udah diusulkan ke Musrembang, belum ada hasilnya dari Kota Padang Sidimpuan kan. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di 4 lingkungan, pihak kelurahan hanya bisa menyiapkan berbagai belangko tanpa bisa memproses lebih lanjut dengan komputer. Saat ini penduduk Kelurahan Palopat Maria berkisar 3.400 jiwa. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kisah memprihatinkan dialami seorang nenek berusia 60 tahun. Warga Kelurahan Tambun Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nenek Rosmawati tinggal di rumah tua sebatang kara tanpa sanak saudara. Dia pun hidup mengandalkan belas kasih orang lain. Inilah Rosmawati, nenek berusia 60 tahun dengan kondisi lumpuh akibat kecelakaan yang dialaminya saat berdagang. Kini ibu dari 7 anak itu tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa
dan hidup sebatang kara tanpa keluarga. Untuk makan sehari-hari, warga Kelurahan Tambun Timur itu mengandalkan bantuan orang lain. Untuk minum dan mandi, Rosmawati terkadang menggunakan air hujan. Bahkan, rumah yang tak terawat pun kerap dilanda banjir apabila musim penghujan tiba. Ada tahu anaknya kemana Bu? Pada kemana? Anaknya pada kemana Bu? Entah kemanaan tuh, satu di Pekanbaru, satu di Batu. Nggak pernah pulang kemari Bu? Satu aja, dua aja Tiki waktu apa mula-mula terjadi ini dua lah, anak perempuan satu, anak laki-laki satu. Tapi itu pun tak ada lagi. Nggak ada lagi nampak Bu? Nggak pernah. Dari Bu, keperluan untuk makan, minum bagaimana ya Bu? Sendiri juga? Sendiri dikasih orang. Kasih orang ya. Kasih orang ya. Kalau minum air Bu? Air itu yang saya beli kalau lewat gitu kalau dibeli. Kadang mau pakai air hujan Bu ya? Air hujan untuk mandi. Iya. Sementara itu, pihak Dinas Sosial Kota Pematang Siantar mengatakan pihaknya telah melakukan pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dan kependudukan Rosmawati. Ada ibu ini, karena kita tahu ibu ini sangat butuh bantuan itu, karena dia sebatang kara, anaknya 7 tapi di luar daerah semuanya. Kita lihat kondisi rumah tidak layak huni, bahkan tidak punya kamar mandi. Dia mengharapkan air hujan untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari untuk makan. Makan dan minum. Kita lihat juga semuanya sangat memprihatinkan ini seperti ini. Kan udah sampai hampir 1 meter rumput. Kita sangat kasihan. Jadi tadi pagi juga saya dengan Pak Lurah komunikasi. Kita sudah langsung uruskan BPJS-nya. Ya, kita sudah uruskan BPJS-nya supaya kelak ibu ini bisa berobat. Dia kan sudah tua, supaya bisa berobat dengan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Jo Ambarita melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kepala Imigrasi bersama Pegawai Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan memberikan bantuan sembako kepada 2 abang beradik penderita gizi buruk di Jalan Keluarga, Kelurahan Serantau, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam memeriahkan HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, Kepala Imigrasi bersama Pegawai Imigrasi Kelas 2 TPI Tanjung Balai Asahan membagikan sembako seperti beras, minyak, dan telur kepada 2 orang abang beradik Aprilandi dan Muhammad Yusuf penderita gizi buruk. Dikatakan Wayuni penyakit yang dialami anak pertamanya Aprilandi saat itu di sekolah anaknya terjatuh tanpa sebab. Setelah diperiksa dokter, Aprilandi diagnosis terkena penyakit saraf. Penyakit saraf yang dideritanya hampir 9 tahun dan terkena gizi buruk 16 tahun lamanya. Kini keduanya tak bisa berobat ke rumah sakit karena himpitan ekonomi. Senang sekali Pak, senang sekali rasanya dibantu saya kayak gini, diperhatikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak murah rezeki, panjang umur, sehat selalu. Ya, ini dalam rangka kita berbagi kasih ya, dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-75. Jadi kantor imigrasi kelas 2 TPI Tanjung Balai juga ingin berbagi perasaan dengan saudara-saudara kita, terutama yang berada di sekitar kantor imigrasi Tanjung Balai kelas 2 TPI kelas 2 Tanjung Balai Asahan. Bantuan sembako diberikan secara sukarela bagi abang beradik penderita gizi buruk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, personil Sat Narkoba Polres Labuhan Batu amankan seorang residivis narkotika kambuhan sebagai pengedar sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan modus baru di mana barang bukti sabu dimasukkan ke dalam pipet sedotan minuman. Alias News, warga Sirondurung Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara,
diamankan polisi karena kedapatan menjual dan mengedar sabu di warung kopi miliknya yang sudah lama tutup akibat dampak pandemi COVID-19. Penangkapan ini berawal dari informasi warga akan maraknya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Guna memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Labuhan Batu, petugas melakukan lidik di lapangan dengan menyaru sebagai pembeli dan berhasil meringkus tersangka beserta barang bukti sabu sebanyak 47,46 gram. Di dalam ratusan plastik klip, puluhan pipet sedotan dan handphone. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martuali Setepu menjelaskan, tersangka A merupakan residivis dalam perkara narkotika pada tahun 2009 dan 2017 serta baru bebas pada tahun 2019 lalu. Pengungkapan transaksi penjualan sabunnya terbilang modus baru, di mana untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan modus memasukkan sabu yang sudah dikemas kecil, dimasukkan ke dalam pipet sedotan minuman. Narkotika, sabu dengan modus dimasukkan ke dalam pipa, pipet, ya, sedotan. Nah, dia menjual kepada orang-orang kalau yang dikenal itu secara langsung, ya, dengan menyerahkan ini, tapi yang tidak dikenal dia menyerahkan melalui ini. Nah, jadi ini cukup unik modusnya, dan pelaku ini adalah seorang residivis yang sudah 2 kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan sehubungan dengan perkara yang sama, yaitu tindak pidana narkotika. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kembali digelandang ke sel tahanan dan dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara kembali menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19. Hal ini dilakukan agar penanganan pandemi dapat terlaksana dengan lebih efektif. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum menjalankan protokol kesehatan dengan baik, seperti belum taat untuk disiplin dan konsisten menggunakan masker dan menjaga jarak, sehingga penyebaran COVID-19 masih terus terjadi di Sumatera Utara. Maka dari itu, juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara, Aris Yudaryansyah, kembali menghimbau pada masyarakat untuk menjalankan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pergub yang telah disahkan sejak 10 Agustus 2020 berisikan tentang protokol kesehatan area publik atau tempat umum hingga bagi perusahaan yang mempekerjakan warga negara. Adapun isi dari pergub ini mencakup tentang kewajiban perorangan untuk mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya wajib menggunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum diwajibkan membersihkan secara berkala tempat dan fasilitas umum dengan desinfektan, menyediakan sarana cuci tangan dan hand sanitizer, memasang pesan himbauan kesehatan di tempat strategis, mewajibkan pengunjung mengenakan masker
dan atau pelindung wajah. Sementara itu perkembangan jumlah data terpapar COVID-19 di Sumut, suspek sebanyak 573 orang, konfirmasi COVID-19 positif 5.978 orang, sembuh 2.983 orang, meninggal dunia sebanyak 271 orang, serta spesimen yang diperoleh gugus tugas COVID-19 Sumut hingga saat ini mencapai 32.338 sampel. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, usaha olahan ikan asap atau yang lebih dikenal dengan ikan salai menjadi salah satu hasil olahan produk berbahan dasar ikan patin yang telah menembus pasar luar negeri dengan harga jual per kilogram Rp60.000. Dalam sehari, sentra pengolahan ikan asap mampu memproduksi 10 hingga 12 ton. Di masa pandemi COVID-19, pasar ikan asap justru mampu meningkatkan jumlah produksi. Awal tahun 2007, Desa Koto Masjid atau yang lebih dikenal saat ini dengan Kampung Patin yang berada di Kecamatan 8 Koto Kampar Riau mengalami peningkatan produksi hasil budidaya perikanan patin, sehingga masyarakat mulai mengolah hasil ikan menjadi ikan asap. Kampung Patin saat ini memiliki 30 sentra pengolahan ikan asap yang semuanya berbahan dasar ikan patin segar, salah satunya milik Firman Edi. Di sini, produksi pengolahan dalam sehari mampu memproduksi 10 hingga 12 ton ikan patin segar dan mampu menghasilkan 300 ikan kering atau ikan asap. Sentra pengolah ikan asap ini juga bekerja sama dengan 700 kepala keluarga. Luas kolam ikan di desa saat ini mencapai 150 hektar, hasil panen mencapai 15 ton dalam setiap rata-rata kolam. Asapin kurang lebih 8 jam ya. Dia pengeringan ini dua tahap pengeringan. Karena olahan ikan asap itu menjadi alternatif. Dia lebih tahan lama, harga lebih murah, bahkan untuk bahkan ada peningkatan. Ya, stabil dan cenderung meningkat. Di masa pandemi virus corona, Kampung Patin Desa Koto Masjid justru mampu memiliki daya ekonomi yang kuat dengan adanya sentra pengolahan ikan patin segar. Dari Kabupaten Kampar Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.